Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun walaupun kita masih belajar jarak jauh tetapi tidak mematahkan semangat kita semua untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kepada pembelajaran, mohon dipersiapkan terlebih dahulu yaitu buku dan alat-alat tulisnya dan juga Al-Quran apabila diperlukan, karena kita akan mengkaji terkait tafsir. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Baik, sebelum Ustadz menjelaskan kepada ayat yang berikutnya, kita review dulu sedikit hal-hal atau terkait ayat yang sebelumnya. Seperti kita ketahui kemarin, kita sampai pada ayat yang ke-14, walaupun sebenarnya itu belum tersampaikan semua karena keterbatasan waktu. Namun di sana adalah menceritakan bagaimana terjadinya kedahsyatan hari kiamat. Yang pertama, yang kedua, pada surat At-Takwir ini Allah kurang lebih 14 kali bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Baik, kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-15. Pada slide ini dituliskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil hunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Itu kita akan coba mengkaji satu persatu atau sedikit demi sedikit saja. Yang artinya sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Baik, pada ayat yang ke-15 ini menceritakan tentang bintang-bintang yang berjalan atau bergerak ke arah timur, di mana di sana dikatakan fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Gitu. Kalimat al-khunnas di sana diartikan adalah sebagai bintang. Demikian juga al-jawar, ya. Kemudian juga al-khunnas itu artinya adalah bintang maknanya. Akan tetapi kalimat khunnas itu jika posisi bintang itu dalam keadaan terbit, baru terbit, maka itu dinamakan dengan al-khunnas. Adapun al-jawar itu jika keadaan bintang itu posisinya sedang berjalan atau bergerak, maka dinamakan dengan al-jawar. Kemudian al-khunnas itu bintang ketika bintang tersebut akan menghilang, akan lenyap, itu dinamakan dengan al-khunnas. Kemudian pada slide berikutnya di sana ada kalimat wal laili. Di sini juga wa-nya adalah huruf qasam, atau qasam itu kemarin apa? Kalimat sumpah, ya. Wal laili, Allah bersumpah dengan makhluknya. Makhluknya itu apa? Yaitu malam. Malam adalah ciptaan Allah, maka apa yang diciptakan oleh Allah maka disebut dengan makhluk. Allah bersumpah demi malam. Kemudian kalimat as-as, ada beberapa pendapat ada yang mengatakan kalimat as-as tersebut menyambut malam artinya. Ada juga yang mengatakan malam ketika sudah gelap, ketika sudah gelap gulita, maka itu dinamakan dengan as-as. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika tiba waktu malam itu dikatakan juga as-as.
Akan tetapi ada juga yang mengatakan akan datang waktu malam. Itu juga bisa disebut dengan kalimat as-as. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas, dan apabila fajar telah menyingsing. Ya. Yang dimaksud fajar telah menyingsing di sini juga terdapat beberapa pendapat. Seperti Imam Ad-Dahhak mengatakan yang dimaksud menyingsing di sini ialah apabila terbit matahari, itu dikatakan tanafas. Ada juga Imam Qatadah mengatakan apabila mulai bersinar dan tiba, ketika hari mulai bersinar itu bisa dikatakan tanafas, ya. Kemudian Sa'id ibnu Jubair, yang dimaksud dengan tanafas ialah apabila mulai muncul sinar matahari, itu menurut Sa'id ibnu Jubair. Nah, pendapat ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sinar matahari atau mentari apabila mulai kelihatan. Intinya adalah kemunculan sinar matahari dinamakan dengan tanafas. Baik anak-anak soleh, demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebelum Ustadz menutup kegiatan ini, di sini Ustadz akan menugaskan antum untuk menulis ayat atau bahasa Arabnya dari arti di bawah ini. Ini hanya sekedar mereview, mengulang pelajaran yang telah lalu agar kita tidak lupa kembali. Yang pertama, digulung. Yang kedua, berjatuhan. Yang ketiga, dihancurkan. Yang keempat, unta-unta. Dan yang kelima adalah binatang-binatang liar. Silakan antum tulis di buku tulis, kemudian difotokan dan dikirim melalui jaringan pribadi ke Ustadz atau di Japri. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari tafsir surat Al-Takwir ayat yang ke-15 sampai ke-18. Insyaallah pekan depan kita akan bertemu kembali. Ustaz ucapkan syukron wa jazakumullah khairan katsiran atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.